Shalom, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan Bejana ya dalam layanan Healing and Deliverance Ministry. Ya, ada pengurapan sebentar sebelum saya memberikan ulasan pengurapan ini. Saya mau mendasari dulu dengan firman Tuhan, ya, yang saya ambil di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 8. Demikian, saudara-saudara. Ibrani pasal 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup, saudara-saudara. Apanya yang sama? Saya menyampaikan salah satunya adalah kuasanya. Kuasanya tetap sama, tidak pernah berubah, ya, tidak pernah berubah. Dari dahulu kala, sampai sekarang ini, dan sampai selama-lamanya, tetap sama. Kuasa apa ini? Dari mana? Karena Yesus pada waktu itu kan, waktu masih dalam dunia ini, dia kan manusia 100%, meskipun dia Allah 100%, tapi dia adalah manusia 100% Allah yang menjadi manusia 100%. Ya, sama dengan kita, bisa merasakan, punya perasaan. Ya, kalau kita menyelidiki ayatnya, dia juga bisa lapar, bisa juga sakit. Ya, dia menderita, dia merasakan itu semua. Dari mana kuasa ini? Sebelum dia melayani saudara-saudara, Tuhan Yesus, ya, Tuhan kita ini namanya Yesus Kristus, dia juga dibaptis, ya, dibaptis. Kalau saudara menyelidiki, baik di dalam Matius 3:16, ya, semua Injil, 4 Injil ada menceritakan bahwa Yesus dibaptis, ya, di dalam Matius 3:16. Ya, dibaptis air. Ya, dibaptis air. Lalu saat dia keluar dari baptisan itu, ada Roh Allah, dikatakan di sana Roh Allah turun seperti burung merpati. Ya, burung merpati turun. Ya, baptisan Roh, saudara-saudara, seperti burung merpati kepada Tuhan Yesus. Itu saudara-saudara, Roh Allah. Ada kuasa. Nah, tapi saudara lihat dalam Lukas, di dalam Injil Lukas, ya, dari Injil Matius, Injil Lukas pasal 3. Saudara juga menemukan di sana ayat 21 dan 22. Yesus juga dibaptis, tapi di sana dikatakan Roh Kudus seperti burung merpati. Ya, seperti yang saudara lihat sekarang ini. Ada burung merpati. Ya, membaptis. Jadi ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Jadi Roh Allah dan Roh Kudus itu tidak beda, sama, artinya sama. Roh Kudus adalah Roh Allah adalah Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, itu kuasa daripada Roh Kudus, saudara-saudara. Dan itu dinyatakan dalam bentuk apa kuasa ini? Dalam hal apa? Kalau saudara membaca, ya, di dalam Injil Matius, ya, kita baca saudara Injil Matius, ya, Injil Matius pasal 8, kita baca ayat 16 saudara. Injil Matius pasal 8 ayat 16, demikian, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ya, ada dua. Ya, apa yang dilakukan Yesus dalam pelayanannya itu setelah penuh dengan Roh Kudus, ya. Di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 1 dikatakan Yesus penuh Roh Kudus setelah dibaptis Roh Kudus. Ya, dibaptis Roh Allah. Seperti burung merpati itu. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Ada kuasa. Ya, ada kuasanya.
kuasa Roh Allah, kuasa Roh Kudus, yaitu untuk Matius 8 ayat 16. Pertama adalah mengusir setan. Ya, ada orang yang kerasukan, tadi dikatakan diusir roh-roh itu, roh jahat itu, roh setan itu. Kuasa ini saudara-saudara yang dimiliki Yesus oleh karena baptisan roh itu, oleh karena Roh Kudus, adalah untuk mengusir setan, untuk mengalahkan setan, mematahkan, menghancurkan kuasa-kuasa jahat itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit, memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang menderita sakit. Dan di sana diceritakan saudara dalam ayat yang lain, begitu banyak orang sakit, macam-macam, Tuhan sembuhkan. Ini saudara-saudara ada kuasa untuk mengalahkan setan, untuk menyembuhkan orang yang menderita sakit. Demikian juga saudara, kuasa ini dapat mengadakan mukjizat, keajaiban-keajaiban. Masih ingat saudara, kalau saudara membaca ya, di dalam Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21 itu mengenai 5 roti 2 ekor ikan. Loh, ini ajaib, 5 roti 2 ekor ikan. Ya, tapi ketika di tangan Yesus yang penuh kuasa Roh Kudus itu dirubah, cukup untuk memberi makan ribuan orang. Bahkan ada sisanya, saudara-saudara. Ini ajaib, tidak masuk akal. Ya, kuasa Roh Kudus. Ya, 5 roti 2 ekor ikan dapat mengenyangkan ribuan orang, bahkan berlebih. Ini yang pertama. Ya, ini lihat saudara, bagaimana Roh Kudus bekerja melalui Yesus ini pada waktu itu. Dan yang kedua, saudara, keajaiban lagi. Kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, di sana dikatakan Yesus merubah air biasa dirubah menjadi air anggur yang sangat nikmat, sangat enak. Ini ajaib, dan masuk akal. Luar biasa kan? Itu dikerjakan oleh Yesus karena dia penuh dengan Roh Kudus. Intinya Roh Kudus bekerja. Saudara-saudara, dan itu saudara-saudara, ketika Yesus naik ke surga, ya, Roh Kudus dicurahkan sepenuhnya kepada murid-muridnya, kepada para rasul dan orang-orang percaya pada waktu itu, supaya sama dengan apa yang Yesus perbuat pada waktu itu, dan itu juga dapat terjadi pada waktu itu. Apakah itu selesai, saudara? Itu yang dikenal dengan Pentakosta? Tidak. Masih terus sampai hari ini, sekarang zaman ini, Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, sudah mencurahkan janji Bapa, yaitu Roh Kudus, Roh Allah dicurahkan kepada orang-orang percaya yang mau menerima, yang mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat, soteria. Ini saudara-saudara, dicurahkan sampai detik ini, dan sekarang Roh Kudus itu bekerja, saudara-saudara, lewat orang-orang percaya, baik dia mempunyai predikat, pendeta, gembala, pengajar, penginjil, semua, diakan, penatua, jemaat, orang percaya itu dicurahkan Roh Kudus dan memiliki otoritas, yaitu Roh Allah sendiri. Roh Kudus yang malam ini saudara-saudara, saudara sendiri juga dapat, ya, tadi lewat minyak. Minyak salah satu simbol dari Roh Kudus yang sudah diperintahkan Tuhan kepada saya untuk dipakai saudara-saudara, ya, yang sekarang saudara bawa sebentar akan dikuduskan, saudara pakai lewat doa profetik, saudara. Ada otoritas. Kita tidak mau minta-minta lagi, tapi kita gunakan otoritas itu. Kalau saya sebut Tuhan Yesus naik ke surga, dia mau wariskan kuasa Roh Kudus kepada saya dan saudara.
Diwariskan, saudara. Sekarang saudara pewaris. Silakan saudara memakainya, saudara mengembangkannya, saudara mengerjakannya, supaya saudara tetap, dan saya ada kuasa itu, sehingga saudara mampu melakukan apa yang dilakukan Yesus. Lakukan para rasul dan murid pada waktu itu dan orang-orang percaya pada waktu itu. Silakan saudara, siapkan ya minyak yang sudah saudara pegang, minyak tanpa alkohol. Ya, ini perintah Tuhan Yesus. Mari kita doakan, Bapa yang di surga, minyak ini Engkau kuduskan sesuai perintahmu Tuhan. Minyak biasa, tanpa alkohol. Tapi ketika dikuduskan di dalam namamu, nama Tuhan Yesus, minyak ini Tuhan boleh berkarya, boleh bekerja karena pekerjaan Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri. Demikian juga minyak yang dibawa oleh jemaatmu dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana saja mereka berada, bekerjalah Roh Kudus atas minyak ini. Mari saudara, saudara apa yang saudara butuhkan? Ada dikatakan ada sakit penyakit, ada mujizat, keajaiban dapat dilakukan. Saudara ada sakit, ya minyak ini, ada sakit, ada masalah ekonomi, ada masalah dalam keluarga, masalah apa saja, ada keletihan, letih, lesu, beban berat, hari-hari ini penuh dengan pergumulan hidup yang sangat berat. Tetapi ingat, ada Roh Kudus, Roh Allah Sang Parakletos yang akan menguatkan saya dan saudara. Dan sekarang saudara, perintahkan dengan doa profetik, katakan apa kebutuhanmu, khususnya mengenai sakit penyakit, apa sakitmu. Sekarang perintahkan untuk keluar dari dalam tubuhmu, keluar dari dalammu, penyakit apa saja, di mana saja sekarang saudara, apa saja penyakitnya, sebut penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit, ya diurapkan saudara, segala sakit penyakit itu perintahkan keluar dari tubuhmu, pergi, dan engkau akan menerima kesembuhan. Sekarang aku juga berdoa untukmu, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini, saya alirkan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah sendiri, yang sakit apapun juga sekarang ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan sakit keluar daripadamu, pergi, sembuh engkau, lepas penyakitmu, dipulihkan engkau akan sehat, kuat, diberkati ekonomimu. Ada terobosan yang ajaib, ekonomimu, kehidupanmu, rumah tanggamu, apa yang kau butuhkan, ada terobosan yang baik yang datang dari Roh Kudus yang akan menyatakan kuasa dan kehendaknya. Mari Roh Kudus nyatakan itu atas umat-Mu ini. Terima kasih Tuhan, karena kuasa-Mu tetap sama, tidak pernah berubah. Dan kuasa-Mu itu Kau kerjakan pada malam hari ini untuk umat-Mu yang saat ini sedang juga mendengar, mengikuti acara khusus Healing and Deliverance Ministry dengan pengurapannya ini. Karena Engkau-lah Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena Engkau-lah Allah yang hidup, yang disembah, ditinggikan. Mari sembah Dia dengan nyanyian, ku nyanyi haleluya. Puji Tuhan, terima berkat-berkat Tuhan, terima anugerahnya, terima kesembuhan, terima pemulihan, berkat ekonomi, berkat rumah tangga, berkat kehidupanmu semuanya ini dalam hari-hari ini. Ada terobosan istimewa, engkau boleh menikmati berkat dari surga dengan penuh limpah. Haleluya, soteria. Tuhan memberkati ya, saudara, sampai berjumpa kembali. Puji Tuhan.